Anda kembali menyaksikan Mak Bicara, Makassar Bicara, masih bersama saya Ridha Zahri dan tentunya Ibu Kepala Dinas DP 3A dan Duduk KB Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Haja Fitria. Nah, kita tadi sempat membahas mengenai pernikahan usia dini, ya. Usia anak, Saya ya. luruskan ya, Iya. karena banyak dikatakan pernikahan dini itu kan usia 20 tahun juga kan pernikahan dini. Tapi yang dimaksud pernikahan usia anak atau perkawinan usia anak di bawah 18 tahun. Ini malah di bawahnya lagi, Bu, ya? Iya, di bawahnya lagi. Dan kita ketahui bahwa undang-undang perkawinan saat ini kan sudah ada revisi di mana usia seorang yang menikah itu baru keluar buku nikahnya itu nanti setelah 19 tahun. Berarti memang ini tidak bisa ditolerir seperti Tidak itu, bisa, ya. Dan memang ada undang-undang ya. Udah undang-undangnya, baik dari segi di Kementerian Agama ya, untuk mengeluarkan buku nikah itu nanti 19 tahun karena sekarang kan sistem online. Betul. Jadi kalau nikah di bawah itu tidak sah secara dapatkan buku Hukum, nikah, ya. hukum itu harus mendapatkan dispensasi di pengadilan agama, tapi kita harus memilah dulu. Yang bagaimana yang harus diberi dispensasi. Biasanya yang sudah mengalami suatu istilahnya kehamilan sebelum menikah, dan itu juga dipilah dari hasil pemeriksaan USG, tidak sekedar mengatakan bahwa anak ini hamil sehingga perlu dinikahkan, tapi harus melalui proses pemeriksaan dulu. Iya, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Ibu Kadis, mengenai hak anak dan perempuan. Kira-kira jenis hak apa saja yang wajib terpenuhi pada perempuan dan anak ini? Iya, jadi hak anak itu pemenuhan hak anak. Salah satu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah hak anak, ya. Ada 4 hak anak, yakni hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, ini yang harus diketahui masyarakat, dan hak untuk berpartisipasi. Nah, untuk pemenuhan hak anak ini kita ada indikatornya, yakni untuk mencapai istilahnya kabupaten atau kota layak anak itu harus mendapatkan klaster ya hak sipilnya, ya, di mana anak lahir harus sudah mendapatkan akte kelahiran, ya. Itu harus terpenuhi hak itu. Kalau hak untuk mengenyam pendidikan ini termasuk ke wilayah mana? Di klaster kesehatan, usus tumbuh kembangnya, kemudian klaster pendidikan, hak pendidikan. Jadi memang semua harus terpenuhi dari 5 klaster itu. Ya, kalau kita melihat masyarakat yang begitu jamak atau majemuk, sejauh mana nih publik terlibat atau bersinergi dalam penanganan masalah perempuan dan anak ini, Bu? Ya. Ini tantangan, salah satu juga tantangan kita dengan mobilitas dan majemuk masyarakat kita, di mana kita harus memang berkoordinasi dan bekerja sama dengan lintas sektor, dan juga bagaimana memperkuat di desa, ya, pemerintah desa itu untuk bagaimana mengetahui warganya dalam hal ini. Itu tadi salah satunya kita bentuk perlindungan anak dan perempuan dan anak terpadu berbasis masyarakat. Jadi memang diharapkan kemandirian masyarakat di satu wilayah itu, atau ambillah tingkat desa dan kelurahan itu, untuk mengetahui warganya, sehingga kalau ada hal-hal yang mengalami suatu insiden atau kasus itu dapat dideteksi secara dini. Nah, kalau menurut Ibu Kadis nih, seberapa penting sih sebetulnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ini? Ya, jadi memang kesetaraan gender ini harus di semua lini, ya. Salah satunya tadi kan kalau kita lihat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak memang sangat tinggi dari segi gender. Itu kan kita tahu bahwa kedudukan perempuan sebagai makhluk istilahnya subordinat, ya. Ada pemahaman-pemahaman masyarakat bahwa perempuan itu dianggap sebagai lemah. Bagaimana pandangan Ibu Kadis nih, ya, mengenai trafficking terutama pada anak dan perempuan ini, khususnya lagi di Sulawesi Selatan? Ya, jadi salah satu sektor yang kita ini kan, ya, sebagai perlindungan perempuan.
kita tangani itu adalah masalah tindak pidana perdagangan orang atau yang lebih sering dikenal dengan trafficking. Ya. Ya, di mana saat ini trafficking menjadi suatu topik yang sudah menjadi serius karena banyaknya kasus semakin hari meningkat dan ini dibungkus dengan istilahnya untuk mencari pekerjaan begitu. Ya, dan kita ketahui kalau untuk mencari pekerjaan namanya untuk menambah penghasilan keluarga itu sangat sensitif untuk kita lakukan suatu intervensi misalnya. Ujung awal-awalnya itu adalah mencari pekerjaan, tapi ujung-ujungnya mereka adalah korban trafficking atau tindak pidana perdagangan orang. Dan ini kita sudah buat bentuk gugus tugasnya ya, mulai bekerja sama dengan dinas tenaga kerja, karena ini sangat rawan sekali dan memang juga perempuan dan yang lebih mencengangkan lagi kan pekerja anak saat ini, pekerja anak dan eksploitasi anak. Seperti kasus kan rawan, jadi biasanya korban trafficking rawan terjadi kekerasan juga, apakah kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Jadi di dalamnya sangat berkolaborasi lah. Karena memang di dalamnya ada paksaan seperti itu ya. Ada paksaan, tadinya iming-iming, tetapi ini menjadi suatu bentuk eksploitasi. Apalagi sekarang ini sangat meningkat sekali pekerja anak, kerja usia anak. Seperti itu. Nah, kira-kira Bu Kadis langkah-langkah yang perlu diambil dalam pencegahan atau penghentian kasus trafficking ini apa tuh? Apa saja? Ya, yang paling penting sebenarnya setelah kita membentuk gugus tugas Pokja ya, gugus tugas semua stakeholder yang terlibat, karena di dalamnya juga sebenarnya ada unsur korupsi di dalam trafficking. Artinya ya, ini yang menariknya karena biasanya mengelabui usia dari segi administrasi untuk meloloskan seseorang mendapatkan pekerjaan, di dalamnya itu ada terjadi korupsi identitas nama, usia, dan sepertinya demi untuk mendapatkan pekerjaan. Oh, jadi pemalsuan atau data fiktif seperti ini termasuk juga korupsi. Korupsi begitu. Jadi itu kan sindikat. Ya betul. Jadi kita melakukan suatu semua Kemenkumham, kemudian dalam hal pengisinan untuk surat izin paspor dan lain-lain, kemudian dinas tenaga kerja, kepolisian dan lain-lain. Setelah itu yang paling penting kita melakukan tugas pokok kita masing-masing. Seperti di Dinas DP3A itu kan bagaimana melakukan edukasi tadi. Bagaimana keluarga itu memahami bahwa ini sebenarnya adalah tindak trafficking, tindak pidana perdagangan orang. Ya, kita sampai pada kesimpulannya, Bu. Ya, mungkin bisa disimpulkan dan sekaligus memberikan pesan-pesan kepada masyarakat terutama di Sulawesi Selatan. Silakan, Bu. Jadi intinya bagaimana kita khusus untuk perlindungan anak, bagaimana kita memberikan pemenuhan hak anak itu yang dilakukan oleh baik itu pemerintah setempat, pemerintah daerah ya, dan seluruh stakeholder terkait, dan salah satu indikatornya adalah bagaimana kita mewujudkan kota dan kabupaten layak anak. Kemudian bagaimana isu gender ini diangkat, bahwa bagaimana kita meluruskan bahwa perempuan itu bukan sebagai subordinat dan dia merupakan termarginalisasi, tetapi mempunyai hak dan kedudukan yang sama dan peran yang sama dengan kesetaraan dan keadilan gender. Kemudian khusus untuk trafficking, bagaimana kita melakukan terus perlindungan terhadap perempuan dan anak yang harus menjadi perhatian bagi kita bersama, karena kita ketahui bahwa trafficking ini merupakan bentuk kejahatan yang terkoordinir atau sebagai sindikat. Jadi istilahnya waspada. Kemudian dan yang sangat mencengangkan karena dalam trafficking ini kan ada ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan dan penipuan serta penyalahgunaan kekuasaan atau posisi sangat rentan, dan juga ini sindikatnya adalah penjeratan utang dan memberi layanan atau manfaat. Ya, terakhir mungkin Bu, harapannya terhadap masyarakat Sulawesi Selatan, silakan. Jadi harapan kita bagaimana kita mewujudkan perlindungan perempuan dan anak, dan ini dapat terwujud jika seluruh pihak bekerja sama, bekerja secara sinergi, secara aktif melakukan peran dan upaya pencegahan, mulai dari deteksi, kemudian deteksi dini secara berjenjang dan berjejaring, melakukan pelayanan terhadap perempuan
dan anak korban kekerasan. Dinas DP3A selalu hadir dalam rangka memberikan upaya pelayanan edukasi, pembelajaran terhadap penguatan ilmu parenting dan pengasuhan anak, juga memberikan layanan hotline kepada kasus-kasus perlindungan perempuan dan anak yang mengalami korban kekerasan. Dapat dilihat di hotline berikut ini. Ya, terima kasih Ibu Fitria sudah hari ini berkomunikasi dan berdiskusi mengenai masalah perlindungan anak dan perempuan. Terima kasih sekali lagi Bu ya. Terima kasih. Ya, ya demikian diskusi kami dalam program talk show Mbak Bicara Makassar Bicara dengan tema perlindungan anak dan perempuan dari Ibu Dr. Haja Fitria Sainuddin MK selaku Kepala Dinas DP3A dan Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan. Akhir kata saya Rida Sdahri dan seluruh kerabat kerja Fajar TV pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode selanjutnya dalam Mbak Bicara Makassar Bicara.